Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channelnya Kang Abdur, channel yang akan memberikan kamu hiburan dan juga edukasi. Untuk itu jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan video yang kami berikan. Buat kamu yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga video yang kami berikan bermanfaat buat kamu. Ya, pada video kali ini Kang Abdur akan membacakan artikel ya. Artikel ini Kang Abdur bacakan dari hipwe.com, motivasi ya. Ini buat motivasi untuk diri kita semuanya ya. Jadi buat kamu yang mungkin ini ya, yang mungkin terkadang kita kan merasakan ya, kita diremehkan orang, dikucilkan orang, dianggap rendah orang gitu ya. Namun kita harus cari solusinya gitu, biar kita itu tidak selalu terpikiran tentang itu gitu ya, agar mental kita tidak down gitu ya. Ya, pada video kali ini Kang Abdur akan bacakan artikel dari hipwe.com untuk motivasi kita ya, dengan judulnya "Untukmu yang sedang diremehkan, tenang aja, kesuksesan menantimu di ujung sana." Bagus sekali bukan? Untuk itu jangan lupa subscribe-nya ditekan ya tombolnya, dan jangan kemana-mana, tetap pantengin aja video ini sampai selesai. Ya, kamu itu ya memang tak bisa membuat orang lain itu semuanya suka padamu. Ada kalanya kamu harus menerima dari orang yang merasa tidak suka kepadamu, meski hal itu sama sekali tidak dibenarkan gitu ya. Ketika hinaan datang kepadamu, sakit hati sudah pasti kamu akan rasakan. Namun jangan pernah jadikan hal tersebut sebagai beban untuk menghambatmu dalam berkembang gitu ya. Ya, kamu boleh saja dihina sekarang dan kamu boleh aja sakit hati gitu ya. Namun jadikan itu sebagai pemicu semangatmu gitu ya, untuk membuktikan kepada mereka yang pernah meremehkanmu bahwa kamu sama kuatnya dan akan lebih berhasil dari mereka. Buktikan saja gitu ya. Oke, yang pertama akan kita bahas yaitu sakit hati ketika dibully itu pasti gitu ya. Di sini sakitnya di sini gitu ya. Tapi ikhlaskan saja hatimu untuk menjalaninya. Ada imbalan tersendiri nanti dari ketabahanmu itu gitu. I will be big hurt, not small mint. Was boh ngono ya bahasa Inggris. Jadi ada chat gini misalkan, bodoh amat sih lo gitu. Jangan deket-deket, najis, gua dekat sama lu gitu misalkan. Tuh kalau orang-orang sana gitu bilang kayak itu. Misalkan ada yang berkata seperti itu gitu ya. Bayangkan saja bagaimana sakitnya sih saat ada orang yang ngomong seperti itu kepada kamu gitu. Ya, bayangkan saja bagaimana sakitnya saat ada orang yang ngomong seperti itu kepadamu ya. Rasanya jelas bikin sakit hati, dan perihnya itu di sini. Yang bikin kesel lagi ketika kamu ngelawan dan balas hinaannya, kamu itu akan kena bully yang akan lebih hebat lagi dari itu. Kalau udah gitu, kamu bisa apa? Ini memang terasa berat ya, tapi kamu perlu ikhlas dalam menerimanya. Daripada marah-marah dan bikin ulah, malah kamu akan dibully yang lebih gila lagi selain yang di atas gitu ya. Tenang saja, biasanya jika kamu malah sabar, mereka akan mundur dengan sendirinya kok. Jadi kalaupun mereka gak mundur, kesabaranmu akan berubah atau berbuah kok nantinya. Ya emang gak langsung sekarang sih, tapi bukankah ada pepatah, orang yang sayang disayang Tuhan, yakin Tuhan akan memberikan imbalan itu gitu. Ya, jadi ketika kita dibully gitu, bodoh amat sih lu gitu, jangan deket-deket, dia najis gua gitu misalkan. Misalkan kayak gitu kita dibully gitu ya. Jadi kalian itu wes pokoknya tenang, sabar, wes meneng we, rasa bales omongannya DE gitu ya. Engkau oleh balasan dewi-dewi, engkau oleh sesuatu gitu. Buah dari kesabaranmu nanti kamu akan mendapatkannya. Ya seperti itu ya. Pokoknya meneng we, sabar. Oke, dilanjutkan. Mereka itu yang menghinamu tak selalu lebih baik darimu kok. Bisa saja mereka hanya iri dengan apa yang kamu miliki gitu. Jadi misalnya gini,
ono celotehan ya. Bajumu norak banget sih gitu ya. Lah pantes kan norak kaya wonge misalnya kayak gitu. Nah, kamu pernah dapat hinaan yang seperti itu enggak? Hinaan yang isinya mengomentari apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kenakan, dan apa yang kamu bicarakan. Jika pernah, gimana rasanya? Pasti rasanya sakit banget ya di sini ya. Tapi jangan biarkan rasa sakit tersebut membuatmu larut berlama-lama ya. Kamu harus tetap positif saja dalam menghadapi hinaan itu yang diberikan oleh mereka. Caranya gampang, anggap aja mereka iri dengan apa yang kamu miliki. Hinaan bukan cuma berarti kamu jelek dan tak layak untuk dikagumi. Bisa jadi malah karena kamu berbeda dan spesial sehingga mereka iri denganmu. Itulah kenapa kamu gak perlu sampai memasukkan ke dalam hati hinaan mereka yang kamu terima itu ya. Jadi setiap hinaan itu mungkin mereka karena iri, karena kelebihan kamu, karena kamu punya sesuatu prestasi, karena kamu punya sesuatu yang lebih lah dari dia gitu. Jadi jangan kamu rasakan atau jangan kamu masukkan ke dalam hati bila kamu menerima hinaan seperti itu. Jadikan ini adalah anggap wae gini. Wah, kayak koyo ngono pancen iri karo aku ngono. Wis ben wae ngono. Karena aku punya ini dia nggak punya gitu. Wes pokoknya anggap wae ngono. Setidaknya dengan mereka menghinamu, artinya mereka juga memperhatikanmu gitu ya. Apapun itu, ambil sisi positifnya dari setiap hinaan yang ditujukan kepadamu gitu. Meski kamu dibully, dihina, dan dicerca dengan gencar oleh mereka-mereka yang membencimu gitu ya, kamu gak perlu takut apalagi sampai depresi, mumet, pusing, wes gak perlu kayak ngono ya. Cukup tabah dan lihat segalanya dari sisi positifnya. Hinaan yang mereka lancarkan kepadamu itu adalah buah dari observasi mereka yang mereka lakukan tiap hari kepadamu. Jadi ya anggap aja mereka itu perhatian kepadamu. Jangan khawatir juga ketika mereka terus menghujanimu dengan cacian. Hitung-hitung kamu memberikan mereka kerjaan buat mikir tiap harinya. Lagian dengan mendapat hinaan dari mereka, kamu bisa dapat transferan pahala toh, jika kamu mau sabar dan tabah saat menghadapinya gitu. Ya jadi saat kamu dapatkan hinaan ya gitu ya, kita pikir positif aja gitu. Kenapa sih dia kok bisa tahu kekurangan kita? Karena dia itu mencari tahu tentang kita gitu ya. Jadi setiap hari itu dia pasti mencari kelemahan kita, kekurangan kita, dan kita bisa gunakan itu untuk kita semakin maju. Oh ternyata saya kurangnya ini, saya kurangnya ini, dan kita nggak perlu membalas dengan hinaan lagi, tapi kita buktikan dengan prestasi gitu ya, prestasi yang akan menutup kekurangan kamu itu gitu ya, gitu ya. Oke, dan pada akhirnya orang tua memang yang selalu mengerti. Bercerita kepada mereka tentang hal yang kamu risaukan bisa jadi solusi gitu ya. Bahkan dalam setiap kesabaran dan ketabahan yang kamu jalani, kamu pasti masih merasa sakit hati setelah dibully ini, masih sakit hati ya. Di luar sana bisa saja kamu tampak biasa dan tanpa beban gitu. Tapi dalam hati orang tak ada yang tahu. Mungkin pada suatu titik kamu akan merasa tertekan atas segala hinaan, kesal, marah, sakit hati pasti menghampirimu itu. Namun kamu tak perlu terlalu khawatir gitu ya. Ada orang tua yang selalu mendengarkan, menasihati dan mendampingimu. Kamu bisa cerita segala keluh kesah yang kamu rasakan. Orang tua akan selalu berusaha membantu dan memberi saran buat kamu ya. Bahkan saat dunia ini menghinamu, ayah dan ibumu itu pasti akan tetap berusaha untuk mendukungmu dan menguatkanmu. Mereka akan selalu menjadi pendukungmu yang nomor satu gitu ya. Jadi saat kamu merasa gundah, merasa sakit hati yang sangat amat dalam, nah itu kamu jangan dipikirkan sendiri gitu. Kamu ingat masih punya orang tua yang akan selalu mendukungmu gitu. Jadi selain orang tua, mungkin di sini kamu bisa curhat dengan sahabatmu, kakak beradikmu gitu ya. Jadi orang-orang yang selalu akan mendukungmu itu kamu curhatkan, nanti akan diberikan solusi gitu. Terutama pada orang tuamu, karena walaupun satu dunia ini akan menghinamu, orang tua akan selalu tetap akan mendukungmu. Gitu ya. Wes pokoknya yakin wae karo orang tua ini dhewe ya.
Bulian dan hinaan itu bukan akhir dunia. Ingat, yang penting adalah pembuktianmu di masa yang akan datang. Jadi gitu aja gak bisa. Orang kayak kamu mah gak bakal jadi apa-apa. Paling juga ntar gak keterima kerja. Misalkan ada celotehan seperti itu. Pernyataan yang meremehkanmu memang itu ya terdengar menyakitkan sekali di sini gitu. Bahkan ada orang yang sangat menusuk hingga kamu merasa tak mampu lagi untuk menghadapi dan bersiap untuk menyerah dengan kehidupan yang keras ini. Kamu mulai ragu apa benar kamu bisa melakukannya sesuatu. Tapi sebenarnya kamu tak perlu takut. Hinaan yang kamu terima bukan akhir dari segalanya. Meski memang terasa berat, kamu tetap harus semangat. Buktikan ya bahwa hidupmu bisa bermanfaat. Berusahalah lebih giat demi mencapai cita-cita. Banyak contoh yang sudah terjadi ketika hinaan dan bulian berubah jadi motivasi gitu ya. Jadi kamu di sini harus bisa mengontrol diri ya. Bulian yang kamu hadapi di dunia ini ya, ingat yang penting adalah kamu harus bisa membuktikannya. Kayak yang tadi di atas ya. Jadi setiap hinaan, bulian yang datang ke kita jadikan sebagai motivasi dan kita tutup dengan prestasi kita dan pembuktian kita gitu ya. Mereka yang dulunya punya keterbatasan bisa berhasil dengan jerih payahnya. Kalau mereka bisa, kamu pasti juga bisa. Tuh. Masih ingat gak mendiang Walt Disney yang dihina karena dia punya ide yang berbeda? Mendiang Walt Disney ini dihina karena tak bisa menggambar dengan benar. Gambarnya bahkan ditolak di mana-mana dengan alasan dia tak berbakat dan tak punya imajinasi. Kasus serupa juga dialami oleh Michael Jordan. Dia ditolak masuk klub basket karena tingginya tak cukup untuk ukuran pemain basket. Tapi loh, mereka sudah membuktikan pada dunia bahwa hinaan yang mereka terima itu bisa berakhir manis kok dengan usaha dan kerja keras tak kenal lelah. Kalau mereka bisa, kenapa kamu itu tidak gitu? Setidaknya kamu bisa menjadikan mereka sebagai motivasi agar hidupmu kedepannya bisa lebih berarti gitu ya. Nah, bagi kamu yang sering mendapat hinaan karena berbeda, tak perlu larut dalam kesedihan yang berlama-lama, apalagi sampai depresi dan menyerah dengan masa depan. Kamu tetap harus bersabar dan semangat untuk menjalani hidup. Buktikan bahwa kamu nanti bisa membuat orang yang dulu menghinamu terbungkam dengan prestasi yang kamu miliki. Jadi gitu ya. Jadi setiap yang mereka dulunya punya keterbatasan itu pasti dengan jerih payahnya akan menemui keberhasilan juga. Tak berarti luput juga buat kamu ya. Jadi buat kamu tetap semangat ya, jangan sampai kendor gitu ya. Semangat terus buktikan apa yang mereka cari kekurangan darimu, kamu jadikan sebagai motivasi. Itu akan membuatmu lebih semangat dalam mengembangkan dirimu. Untuk itu jangan jangan terlalu difikirkan omongan orang lain. Hidupmu itu tidak akan membahagiakan semua orang gitu. Jadi wes jalani wae apa uripmu kuwi ngono. Selagi kamu bisa bermanfaat untuk orang lain dan bisa melakukan hal-hal positif, maka itu lakukanlah gitu. Oke? Ya. Wah, ini kameranya malah ucul lagi. Oke, karena kameranya juga agak ini sempet ini ya. Kita akhiri saja ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat buat kamu ya. Salam, sampai jumpa. Bila ada sumur di ladang, bolehkah saya menumpang lagi? Bila ada umur panjang, bolehkah kita bertemu kembali? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.